bisa begini, bebas. Bagaimanapun. Nah, ini kenapa begini? Yang kiri. Apa? Yang dimasukin Ini yang kiri masukin. Iya, yang kiri, Pak. Yang kiri dimasukkan ke belakang. ini kanan. Iya, Iya, kanan. Yang masukkan. kiri ini. Oh ini. Kenapa yang kiri dimasukkan? Mungkin ada yang bertanya kenapa yang kiri dimasukkan? Karena nanti kalau kita mau tawaf, sebagaimana yang kita pelajari tadi bahwa ada sunnah itba, menampakkan pundak kanan, jadi mudah. Nah, makanya yang sebelah ujung kiri yang dimasukin. Mungkin bisa dicontohkan ke salah satu sukarelawan. Oh, boleh. Ini tuh. Ya, Udah benar. benar. Bisa benar. Bisa begini. Nah, Bisa begini, bisa juga ada yang Pak, kok ini. Kok kebalik? Tunggu, Pak. Ini. Ini di sini kalau mau kiri. Ini betul. ini di sini. Nah. Iya, gitu. Gimana bicara? Hah? Ini di ujungnya. Kamu harus rapat. Iya, harus biar. Dari mikot kita jangan tampakkan pundak kanan dulu, tutup dulu. Oh gini. Nih. Jangan dilepas lihat. Ini cara pertama, ada cara kedua yang saya lihat ya. Ada yang sebagian begini. Jadi dia buka rimnya nanti. Cuma ini agak ini, tapi saya yakin sini tidak akan melorot tuh. Ini sabuknya di bagian. Ada yang begini juga. Bagaimana itu sah juga? Sah juga, susah juga. Maksudnya ini bersifat tidak longgar. Jadi kalau mau ihram kalau mau tiba tinggal gini. Jadi kalau masih gini. Cuman saya rasa ini agak sulit karena sulit bernafas. Makanya Masing-masing mungkin. iya masing-masing. menyesuaikan dengan dirinya. Tergantung masing-masing. Tunggu mana? Saya. Jadi anggap kita sudah melakukan sunnah-sunnah ihram, lalu dari mikot. Untuk perempuan mana? Oh, untuk perempuan ketika mau ihram, pastikan jangan ada rambutnya yang kelihatan. Pastikan jangan ada rambutnya yang kelihatan dan pastikan kursu. Ini namanya kursu atau apa bahasa Indonesianya? Pergelangan tangan bahasanya. Ini kursu dalam istilah fikih ini aurat wanita yang dari sampai ke atas. Jadi saran saya pakai kancing atau karet juga bisa. Intinya tidak tersingkap ketika Anda melakukan ihram. Itu pastikan jangan ada auratnya yang tersingkap. Kemudian sudah kan? Nah, ayo di sini. Anggap ini mikot. Ini mikot. Boleh. Silakan. Nanti tawaf bareng-bareng aja, saya bareng-bareng. Ya, ketika kita di mikot, pertama kali kita di mikot, sampai di mikot, terus sholat sunnah 2 rakaat. Walaupun sunnah Nabi SAW beliau ihram setelah sholat zuhur. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa dibolehkan sholat sunnah, tapi tidak ada sholat sunnah khusus ihram. Yang ada sholat sunnah mutlak, atau sunnah tahiyatul masjid, atau sunnah setelah wudhu. Itu. Jadi tidak ada sholat sunnah khusus ihram. Kemudian setelah sholat sunnah, naik ke bus, pastikan tidak pakai celana dalam laki-laki. Udah dibuka semua celana dalam, nggak pakai peci, ya. Karena gini, biasa pernah ada jamaah itu lupa buka celana dalamnya. Jangan pakai topi. Oh, ya. Ini laki ya? Terus jangan pakai topi. Sudah? Terus setelah kita memastikan kita tidak melakukan larangan-larangan ihram, maka kita membaca niat ihram, niat masuk ibadah umrah. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Allahumma hadhihi umratun la riya'ah wala sum'ata. Nah, siapa yang ingat apa sunnah setelah membaca niat ihram? Kita disunnahkan apa tadi? Baca persyaratan Allahumma mahilli
haitsu habastani. Ini sunnah kita baca agar nanti kalau kita memang tidak mampu menyelesaikan umroh maka tidak perlu bayar dam. Jadi setelah mengucapkan niat umroh, baca doa ini, Allahumma mahilli haitsu habastani. Setelah dari mikot, naik bus, berangkat menuju ke Mekah. Menuju ke Mekah, ayo ke Mekah Pak, itu sana Mekahnya. Nah, dari perjalanan dari mikot ke Mekah, laki-laki disunnahkan memperbanyak talbiyah dan mengeraskan suaranya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, anggap ini kita memasuki Masjidil Haram ya. Walaupun di lapangannya itu ketika kita dari Madinah ke Mekah kita tidak langsung ke Masjidil Haram. Kita istirahat dulu di hotel, makan, selesaikan hajat baru ke Masjidil Haram. Sebelum masuk Masjidil Haram disunnahkan berwudu. Karena sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa Syekh Ibnu Utsaimin menganjurkan sunnah sebelum tawaf adalah berwudu. Oke, maju. Nah, ketika masuk Masjidil Haram, berada di pelataran, yang pertama kali kita lakukan adalah membaca doa melihat Ka'bah. Yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Satu kali aja. Lalu setelah itu yang pertama kali kita lakukan adalah mencari Hajar Aswad. Cara mengetahui Hajar Aswad itu mudah. Kan kadang sulit melihat batunya, cari aja lampu hijau. Ada nanti lampu di sudut kanan hijau. Itu anggap lampu hijau, Pak. Nah, nanti itu tanda selurusan dengan Hajar Aswad. Nah, itu lampu hijau. Nah, jadi kita mulai tawaf dari Hajar Aswad. Ayo, kita menuju Hajar Aswad. Nah, nanti pas di Hajar Aswad, sunnahnya Nabi SAW ketika di Hajar Aswad adalah mencium dan mengusap lalu membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kalau tidak bisa cukup mengusapnya lalu menciumnya Bismillah Allahu Akbar. Kalau tidak bisa pakai tongkat diusap terus kita cium tongkatnya Bismillah Allahu Akbar. Kalau tidak bisa juga cukup dari selurusan lampu hijau ke Hajar Aswad. Ya, coba Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ketika ini kita sudah mulai tawaf. Nah, selama dari Hajar Aswad sampai dengan Rukun Yamani, kita diperbolehkan membaca doa apapun, zikir apapun. Tidak ada zikir tertentu. Silakan doa sendiri-sendiri. Mau sholawat, mau baca Al-Quran, silakan. Perbanyak doa, perbanyak zikir kepada Allah. Dan pastikan Ka'bah selalu di bagian kiri kita. Sebelum lanjut ini peringatan, jangan sampai ada yang memotong, yang saya tadi ingatkan, jangan sampai ada yang memotong kompas di sini. Karena sebagaimana yang dijelaskan bahwa Hijri Ismail masih bagian dari Ka'bah dan tawaf disyariatkan mengelilingi Ka'bah, bukan dalam melewati Ka'bah gitu. Oke, kita keliling. Ayo, silahkan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh apa saja? Berdoa angkat tangan boleh? Ya, boleh. Boleh angkat tangan. Nah, ketika sejarah dengan Rukun Yamani, apa sunnahnya di Rukun Yamani? Sunnahnya adalah kita mengusapnya. Kalau tidak mengusap, tidak melakukan apapun. Jangan ikuti jamaah Pakistan yang mereka, Masya Allah, begini, kisbay. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa jamaah kita terpengaruh, jangan. Karena sebaik khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad kita membaca doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Mau satu kali putaran lagi cukup? Cukup satu putaran? Cukup, paham ya? Jadi dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani bebas. Yang penting mengandung zikir kepada Allah. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad apa? Berdoanya? Hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Oke. Ya, 7. Jadi hitungan satu putaran itu kita keliling, masuk ini 1. Putar lagi 2, 3. Nanti putaran ke-7 enggak perlu Bismillahirrahmanirrahim lagi. Karena kita akan keluar menyamping begini ke Makom Ibrahim. Makom Ibrahim sini. Anggap di sini pintu Ka'bah ya, Pak.
Jadi ini pintu Ka'bah, di sini multazam, di sini sunnahnya. Berdoa yang tadi saya bilang menempelkan dada, karena di sini tempat mustajab. Cuman realitanya sulit. Bagaimana soal yang menampakkan Oh ya, bahu tadi? lupa. Oh, lupa tadi. Sorry. Oh iya. Lari kecil. Al-itba'nya. Al-itba. Nah, sunnah sebelum tawaf, maaf saya lupa. Sunnah sebelum tawaf apa? Menampakkan pundak kanan. Berarti tadi di awal tadi. Di awal tadi, Pak, di awal tadi. Bagaimana kalau ada yang lupa? Sah tidak tawafnya? Sah aja. Kan ini sunnah. Oke. Untuk tiga putar pertama, lari-lari kecil. Pak mau coba? Lari-lari kecil gini. 3 putaran pertama. Iya. Pertama antara rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Nah, 3 putaran pertama. Nah, dari sini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai Hajar Aswad. Ada khilaf ulama, ada bilang sampai rukun Yamani, ada Hajar Aswad, cuman yang saya banyak kaulnya banyak sampai di Hajar Aswad. Nah, itu 3 kali putaran. 3 kali putaran pertama. Nah, nanti di putaran keempat tidak Tidak lagi, jalan. Walaupun kadang kalau kita datangnya berjamaah itu sulit, karena biasanya kalau kita kan bareng ibu-ibu, nanti takutnya ibu-ibu ditinggalkan gitu. Biasanya tetap jalan gitu di lapangannya. jadi boleh jalan terus saja. Boleh aja sah. Harus lari-lari kecil. Enggak masalah. Itu sunnahnya. Dan biasanya jamaah kalau mau amalkan sunnah ini biasa untuk tawaf sendiri. Kalau tawaf berjamaah ketika umroh pertama kali biasanya sulit, karena kita kan bareng-bareng masuk Masjidil Haram bareng-bareng, keluar bareng-bareng. Itu rombongan. Tapi sunnah hukumnya. Sunnah. Kalau mencium Hajar Aswad itu ketika tawaf yang keberapa bisa lakukan itu. Lakukan itu. Ada kesempatan itu. Masuk gitu ya. Boleh masuk. Kapanpun. Sunnahnya sebenarnya setiap putaran kita cium. Cuman karena ada mudarat, ada itu. Ada yang nawarin cium Hajar Aswad. Nah ini. Bayar. Nanti manasiknya itu sama travel Samar Cahaya Wisata itu. Enggak, Pak. Jadi nanti hati-hati kalau mau tawaf. Ada biasanya orang baik gitu dari Bengali, dari Pakistan, atau orang Indonesia juga mau dibantu cium Hajar Aswad, mau dibantu. Nanti setelah keluar dari masjid dimintain 200 real. 200 real lumayan loh, Pak. 1 jutaan di sini. Iya. Jangan di ini, banyak harga. Terus setelah kita selesai tawaf, tutup ini. Tutup lagi. Ya. Kok saya yang salah ya? Pakai ini ihramnya. Tutup lagi. Benar kuali. Ya benar, tutup lagi. Lalu, Pundak kan ya, yang tutup kan. hah? Pundak kanan. Pundak. Dada enggak perlu. Apa? Dada enggak. Enggak. Pundak kanan ditutup. Bebas kan? Bisa. Udah cukup ya? Iya cukup. Terus setelah itu, setelah ini pergi ke mana? Makam Ibrahim. Mana? Ini anggap makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Realitanya ini makam Ibrahim kita sulit salat di sini, Pak. Biasanya kita salat di belakang sana jauh. Jauh sana kan. Sebelum ke makam Ibrahim bilang wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, setelah itu ini salat 2 rakaat, Pak. 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan. Kalau misal di sini full, di mana saja yang penting masih di Masjidil Haram. 2 rakaat ringan. Rakaat pertama itu membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Nah, setelah itu kita disunnahkan untuk, kan biasanya itu mas'ah sini, Pak, mas'ah. Tempat sa'i, kita sunnahkan untuk minum air Zam-Zam. Anggap di sini tempat. Hah? Oh iya. Anggaplah berganti ke situ. Anggap, ya, Pak. Diperumpamakan. Siram badan, siram kepala. Jadi disunnahkan minum air Zam-Zam. Siram banyak-banyak aja. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam sesuai keinginan orang yang meminumnya. Ya, maksudnya doanya mustajab gitu. Coba buka. Saya juga heran, kok Zam-Zamnya gini kan di sana pakai termos. Nggak apa-apa. Tapi kalau mau duduk juga apa-apa, sunnahnya. Nah, jadi cara minumnya itu kita berdoa dulu. Bismillah. Terus 1 teguk. Hah? Berdiri. Sunnahnya berdiri apa? Tidak Pak, duduk. Sunnah, tapi
karena di sana sulit untuk duduk, maka sebagian ulama membolehkan berdiri. Karena pada asalnya sunnahnya ini untuk duduk. Gitu. Karena kalau kita duduk begini di sana, diusir sama sekali. Sulit. Oke? Tidak apa-apa kalau mau berdiri bisa. Jadi 3 tegukan. Anggap ramai ini kan. Ya anggap ramai Pak, anggap ramai. 3 tegukan kan, terus bismillah, minum. Alhamdulillah. Ini sebagaimana riwayat dari At-Tabrani. Terus bismillah. Alhamdulillah. Terus bismillah. Alhamdulillah. Nah, sisanya sedikit siram kepala sana. Terus sebelum siram baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Nah, sudah? Udah. Nah, setelah itu sunnah ketika sudah minum zam-zam ke Hajar Aswad lagi. Tapi sulit jadi dari jauh aja. Bismillahirrahmanirrahim aja. Nah, setelah itu ke tempat sa'i. Di mana sofanya nih? Sofa di bawah. Sofa di bawah. Nah, ayo ke sofa. Ini, ketika kita mendekati sofa, maka kita disunahkan membaca ayat Al-Quran, Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, ya. Abda'u bima bada'allahu bih. Nah, ya. Naik ke Bukit Sofa. Anggap ini naik ya Pak. Anggap. Bukit Sofa nih. Bukit Sofa. Nah, sunnahnya apa tadi ketika di Bukit Sofa? Berdoa menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah kan? Menghadap Ka'bah. Terus membaca zikir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, setelah zikir tadi kita berdoa mengangkat tangan menghadap Ka'bah. Khusyuk. Berdoa terus bebas doanya. Saran saya gini, kan kita punya jatah 7 kali sa'i. Di sini misal fokus putaran pertama fokus berdoa untuk diri Bapak sendiri. Terus di sana fokus berdoa untuk keluarga Bapak. Nanti setelah itu anak, terus itu kerabat, nah gitu. Dari skala prioritas gitu sih saya yang baca di kitab-kitab fikih. Ya? Ya, terakhir pemimpin bebas. Terus setelah itu doa. Ya, pemimpin negara betul. Terus setelah angkat tangan turun lagi, zikir lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Terus berdoa lagi. Terus sudah berdoa lagi seperti tadi. Kalau sudah berdoa, zikir lagi tadi. Jadi 3 kali zikir, 2 kali doa. Oke? 3 kali zikir, 2 kali doa. Udah? Langsung turun menuju ke Marwah. Anggap ini yang saya sebutkan tadi lampu hijau itu, sepanjang lampu hijau. Nah, ya berdoa. Jadi tawaf sama sa'i sama. Ya, berdoa apapun, zikir apapun, kecuali kalau misal tawaf itu antara rukun yamani dengan Hajar Aswad, Rabbana atina fid hasanah. Kalau sa'i kecuali di sini antara lampu hijau. Dia baca Allahumma ighfir warham innaka antal azizul akram. Jadi Bapak selain dari tempat ini berdoa apa saja, zikir apa saja, mau baca Al-Quran, mau sholawat, silahkan, bebas. Hajatnya kan masing-masing. Nah, di sini laki-laki disunahkan dari kecil.
bagi dua bukan? Ini jalan berangkat pulangnya lewat. Ya, kita larinya ini dari dua tiang sini ke tiang situ tuh, dua tiang larinya. Oh, ayo. Ayo. Allahumma ighfir warham innaka antal azzul akram. Sambil baca Allahumma ighfir warham innaka antal azzul akram. Allahumma ighfir warham innaka antal azzul akram. Oke. Laki-laki nunggu di sini. Biasanya ini kan kalau sama jam perempuan, laki-laki nunggu situ, minggir. Kalau perempuan di sini dia jalan biasa sambil baca Allahumma ighfir, dan perempuan jangan jalan di tengah-tengah, jalannya di pinggir, nanti ditabrak sama laki-lakinya. Laki-laki tunggu di sana. Ya, Allahumma ighfir warham innaka antal azzul akram. Allahumma ighfir warham innaka antal azzul akram. Pertanyaannya, bagaimana yang dorong kursi roda? Yang dorong kursi roda sunnahnya tidak berlari karena dapat memudoroti orang yang didorong. Kemudian, jadi kalau laki-laki misal dorong istrinya, meskipun dia laki-laki, dia tidak sunnah lari karena dia sedang membawa kursi roda, karena dapat memudorotkan orang yang didorong. Kemudian dari sini sudah ke marwah. Anggap ini marwah, Pak. Marwah berdoa zikir pun. Sudah lari, jalan saja sini. Iya, jalan saja sini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Nah, kita tiba di marwah. Ketika di marwah, sama apa yang kita lakukan di sofa. Yaitu menghadap kiblat. Walaupun di marwah kita tidak bisa melihat Ka'bah karena tertutup dinding. Jadi lihat aja lantainya. Lantainya itu pasti menghadap ke kiblat. Oke. Dan saran saya, kalau jamaah mau berdoa khusyuk, tidak diganggu sama jamaah lain atau tidak diusir sama petugas, ambil paling atas dan paling belakang. Paling belakang. Oke, paling atas dan paling belakang. Insya Allah itu lebih khusyuk berdoa, tidak usir sama petugas. Terus melihat Ka'bah, baca zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Sudah itu berdoa. Sudah berdoa apapun kan? Kan di sana misal sudah doa sendiri, sekarang doa untuk keluarga. Doa untuk keluarga. Terus sudah doa, selesai, zikir lagi. Sudah baca yang itu lagi. Setelah itu doa lagi. 3 kali zikir, 2 kali doa. Terakhir berarti zikirnya kan? Terakhir zikirnya. Setelah itu turun lagi jalan ke sofa. Jadi jamaah, dari sofa ke marwah dihitung 1 putaran. Dari marwah ke sofa hitung 1 putaran. Startnya di sofa. Jadi kalau ada jamaah yang start di marwah itu tidak sah. Startnya di sofa dan berakhir di marwah. Jadi misal Bapak start di sofa, berakhirnya di sofa, berarti salah hitung. Apa? Enggak. Kalau misal jamaah salah hitung, tidak ada damnya ya, tidak ada dam. Kalau salah hitung ya, misal kita bingung, ini udah ke-5 atau ke-4, ambil bilangan yang terkecil. Itu simpelnya begitu. Oke? Karena yang kecil yang paling yakin, Pak. Oke, setelah itu Ini yang kedua nih. Yang kedua. Kayaknya sudah ya. Anggap aja kita udah ke marwah ini putaran ke-7. Anggap ini ya, udah putaran ke-7 ya, ke marwah. Nah, kalau selesai, tidak perlu lagi singgah berdoa. Putaran terakhir ke-7 ketika menuju marwah, tidak perlu lagi singgah berdoa. Langsung keluar. Nah, kalau Bapak di sini keluar, ditawari gunting jangan pakai. Nanti disuruh bayar 200 real. Nah, gitu. Iya, hati-hati, Pak. Ya, nggak usah. Mending bawa gunting sendiri atau di hotel. Tapi yang saya baca itu misal Bapak mau botak ya, jangan karena mau cepat halal dicukur dulu sedikit. Jadi dicicil gitu. Nanti cukur. Jadi kadar awalnya itu dihitung tahalulnya, didoakan sama Nabi 3 kali atau 1 kali cukur pertamanya. Nggak bisa dicicil, misal Bapak, saya cukur dikit dulu deh, yang penting halal melakukan apapun. Nanti cukur botak di hotel, jangan. Kalau mau cukur botak sekalian di hotel. Kan nggak dapat 3 doa Nabi. Oke. Sebagaimana tadi tahalul kan, kadar minimalnya ada yang 3 kali, tapi paling sunnahnya didoakan Nabi 3 kali itu semuanya. 1.
kanan lagi, 2, 3. sini. Kan